Barusan lewat di beranda aku cuplikan podcastnya Bang Denny Sumargo dengan Ali Mustafa. Nah, Bang Ali Mustafa nih ininya orangnya ya. Bang Ali Mustafa itu adalah pemandu kelompoknya Juliana pada saat mendaki Gunung Rinjani. Di podcastnya Bang Denny Sumargo ini, Ali Mustafa itu menyampaikan bahwa dia itu juga sempat bertemu dengan keluarganya Juliana dan dia itu minta maaf gitu, dan pertama-tama tuh keluarganya Juliana itu tidak terima atas kematian dari si Juliana ini. Keluarganya Juliana itu awal-awal menuduh Mas Ali Mustafa bahwa Mas Ali Mustafa ini membunuh Juliana gitu kan, padahal kan enggak ya kan. Padahal kalau menurut kacamata saya pribadi ya, bahwa kematian daripada Juliana ini ya atas kelalaian dari si Juliana itu sendiri gitu. Nah, ini tanpa mengurangi rasa duka dan rasa empati saya terhadap kematian daripada si Juliana ya. Saya sendiri juga empati, saya sendiri juga ikut berduka gitu. Tapi masalahnya kan masalah ini berlarut-larut gitu kan, sampai melibatkan dua negara, Indonesia dan Brazil gitu kan, sampai mengubah peraturan yang ada di Brazil itu sendiri gitu, yang tadinya ya jenazah warga negara Brazil kalau misalnya meninggal di luar negeri, negara itu tidak akan menanggung biaya kembalinya ke negaranya mereka sendiri gitu kan. Nah, akhirnya sekarang diubah nih sama Presiden Brazil gitu, bahwa warga negara Brazil yang meninggal di luar negeri itu akan dibiayai oleh pemerintah atas pemulangan jenazah yang bersangkutan gitu kan. Nah, tapi kita nggak membahas itu. Saya akan membahas mengenai betapa sedih dan kasihannya si Mas Ali Mustafa ini gitu ya kan, karena ini udah berlarut-larut sampai akhirnya ya Mas Ali Mustafa ini kayaknya kehilangan pekerjaannya juga gitu. Dan menurut saya kasihan banget gitu, padahal kan kalau menurut saya dari kacamata pribadi saya ya, Mas Ali Mustafa ini sebenarnya ya nggak salah gitu kan. Karena kan kalau dilihat dari historicalnya nih, dari cerita si Mas Ali Mustafa sendiri gitu kan, bahwa Juliana itu kan bukan dipandu oleh private guide gitu ya. Jadi sebenarnya kan Juliana ini nebeng kelompok ya kan, dia nebeng kelompok supaya biayanya itu lebih murah gitu ya kan. Jadi tidak satu guide itu memandu Juliana. Sementara kalau berdasarkan dari ceritanya, si Juliana ini ternyata adalah pendaki pemula. Jadi dia itu baru mendaki gunung ya. Baru mendaki gunung, tapi yang didaki udah Gunung Rinjani, which is Gunung Rinjani ini kan treknya itu sangat sulit untuk pendaki pemula gitu. Jadi seharusnya ya kayak pendaki-pendaki pemula itu harusnya tidak langsung ke Gunung Rinjani gitu. Mungkin gunung-gunung yang masih trekkingnya masih tidak sesulit Rinjani seperti itu. Nah, si Juliana ini langsung ke Gunung Rinjani gitu, which is itu memang sangat berbahaya sekali ya gitu. Dan dari kondisi fisiknya sendiri, berdasarkan dari keterangan Mas Ali di podcastnya Bang Denny Sumargo ya, dia tuh kan kondisi fisiknya agak kurang fit gitu ya, karena berdasarkan ceritanya itu dia dikit-dikit istirahat gitu, sampai akhirnya kelompok yang dia tebeng ini tuh udah duluan di depan gitu. Nah, kasihan juga nih si Mas Ali ini, sebenarnya dia keteter juga gitu. Dan berdasarkan dari informasi dari Mas Ali, hobinya dari si Juliana ini dia tuh joget-joget gitu, which is kalau di gunung ya, kalau bisa ya jangan macem-macem deh perilakunya gitu, hormati aja yang sopan, yang ibaratnya, karena kan di situ kan kalau misalnya joget-joget, nari-nari gitu kan bisa aja tuh sebenarnya tanah yang dia injek ternyata berpasir dan akhirnya bisa tergelincir ya. Tapi nggak tahu ya penyebab tergelincirnya si Juliana ini apa, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari hobinya joget-joget ya agak riskan juga ya gitu. Nah, yang gue kasihan ini nih tuh Mas Ali disalahkan, yang akhirnya Mas Ali ini sampai kehilangan pekerjaan, which is kalau menurut saya ini bukan salah daripada Mas Ali gitu, tapi keluarganya malah menyalahkan Mas Ali lah. Dia menuduh Mas Ali sebagai yang membunuh si Juliana gitu, padahal kan enggak gitu. Mas Ali ini kan
yang nggak sengaja membunuh si Juliana ini. Juliana ini kan memang kecelakaan, murni kecelakaan ya kalau berdasarkan berita-berita yang beredar ya, karena dia tergelincir, terperosok yang akhirnya dia sampai turun di kedalaman 600 meter gitu kan. Nah sebenarnya Mas Ali juga nggak salah gitu. Dalam hal ini kalau kacamata saya sebagai orang tua ya, sekali lagi saya bukannya tidak empati terhadap keluarganya yang sedang berduka, tapi kalau dilihat dari kita sebagai orang tua ya, sebenarnya salah satu faktor kesalahan itu tidak hanya ada di di Juliana aja gitu, tapi ada juga faktor kesalahan itu ada di orang tuanya. Bayangin ya, perempuan sendiri masih single, dia datang ke negara orang, terus dia izin untuk mendaki di Gunung Rinjani tanpa melihat, tanpa mempelajari medan, tanpa mengetahui seperti apa Gunung Rinjani itu, dan orang tuanya nggak melarang. Itu menurut saya ya gimana ya, kalau saya sebagai orang tua ya saya akan menyalahkan diri saya sendiri, kenapa anak saya nggak saya larang gitu. Nah, kalau toh ternyata si Juliana ini sebenarnya sudah dilarang oleh orang tuanya dan dia tetap bersikekeh, ya itu sebenarnya risiko dari si Juliana itu sendiri. Karena bagaimanapun hidup ini penuh dengan risiko gitu ya. Risiko kematian, risiko kesandung, risiko apapun itu keluar rumah itu ya ada risikonya gitu. Nah, kalau dia memang sudah bersikekeh ya dia harus bisa menanggung risiko apapun yang akan dihadapi. Jangan menyalahkan ini itu gitu ya kan. Ini menyalahkan negara Indonesia lah, menyalahkan pemandunya lah, menyalahkan Gunung Rinjaninya lah. Kita nggak tahu medannya seberapa keras di sana gitu kan. Cuacanya, ada faktor cuaca, ada faktor medan yang tidak memungkinkan. Ya ini kan tim penyelamat dan lain sebagainya itu kan juga punya keluarga. Dia juga kalau misalkan mau nolong orang, dia juga harus mikir juga dong keselamatan dia sendiri. Nah Bang Agam aja sampai mempertaruhkan nyawanya gitu kan. Harusnya mereka itu say thank you dengan Indonesia, dengan Bang Agam dan kawan-kawan gitu, dengan tim penyelamat gitu. Dan pure sih kalau menurut saya ini bukan kesalahan dari Ali Mustafa, bukan gitu. Ya ini adalah risiko yang memang harus ditanggung oleh Juliana sendiri sebagai dia itu pendatang ke Indonesia tanpa melihat dulu bagaimana situasi dan kondisi medannya dan lain sebagainya, dan orang tuanya juga mengizinkan gitu kan. Nah itu sebenarnya faktornya itu ya izin dari orang tua ini ya. Kalau dia balik lagi, kalau dia bersikekeh ya risiko tuh ada di dia gitu loh. Kalau saya sebagai orang tua nih, saya udah kasih tahu anak saya ya, nah jangan ke sana gitu ya kan, jangan ke sana. Nah udah nih kasih tahu nih, tapi anak saya tetap bersikekeh, ya udah itu risiko kamu gitu ya. Sebagai orang tua ya bagaimanapun anak kita udah menghadapi risiko nih, risiko yang tidak kecil gitu. Itu kalau menurut saya ya. Sekali lagi saya bukan tidak empati terhadap keluarganya, tapi saya agak gedeg juga ya, ini kayak berlarut-larut banget gitu loh gitu, sampai akhirnya ya jujur saya agak gimana gitu ya. Maksudnya kasihan nih Mas Ali Mustafa. Kalau kita dengerin di podcastnya Bang Denny Sumargo itu, Bang Ali itu salah satu tulang punggung dan pekerjaan satu-satunya itu adalah sebagai pemandu itu. Kalau sampai dia kehilangan pekerjaan kan banyak keluarga yang dikorbankan juga kan gitu. Oke, itu opini dari saya ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman gimana nih? Silakan beropini di kolom komentar ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.